Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu hewan avertebrata yaitu Platyhelminthes. Untuk mengetahui lebih dalam dari Platyhelminthes, simak videonya baik-baik ya. Yang pertama yaitu pengertian dari Platyhelminthes. Apa sih Platyhelminthes itu? Platyhelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu platy berarti pipih dan helminthes berarti cacing. Nah, secara garis besar, Platyhelminthes adalah kelompok cacing yang memiliki tubuh pipi dorsoventral. Platyhelminthes dapat dikelompokkan sebagai hewan triploblastik karena memiliki 3 lapisan jaringan sesuai dengan namanya tri, artinya 3. Jadi dia punya 3 lapisan jaringan. Yang pertama ada ektodermis atau lapisan luar, mesodermis lapisan tengah, dan endodermis lapisan dalam. Platyhelminthes adalah cacing pipih yang pencernaannya berupa rongga gastrovaskuler, ekskresinya dengan sel api, sistem saraf tangga tali, dan bereproduksi secara generatif maupun vegetatif. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari Platyhelminthes. Ada banyak sekali ciri dari Platyhelminthes ya. Yang pertama, dia ada yang bersifat parasit, ada juga yang hidup bebas di perairan. Lalu tidak memiliki sistem peredaran darah. Bernafas dengan seluruh permukaan tubuh, bentuk tubuhnya pipih, tidak mempunyai rongga tubuh atau biasa disebut dengan aselom, alat pencernaannya tidak sempurna, dan memiliki struktur tubuh sebagai berikut. Yang pertama, tubuhnya memanjang pipih dorsoventral tanpa segmentasi atau ruas-ruas. Bagian tubuhnya dapat dibagi menjadi bagian anterior atau bagian depan dan kepala, posterior bagian belakang ekor, dorsal daerah punggung, ventral daerah yang berlawanan dengan dorsal, dan lateral itu samping tubuh. Lalu tubuhnya bersimetri bilateral dan tersusun atas 3 lapisan. Nah, lapisannya apa saja sih? Yang pertama ada lapisan ektoderma atau lapisan luar. Di sini digambarkan dengan warna biru ya, penutup tubuh dari ektoderm. Jadi, ektoderma akan membentuk epidermis dan kutikula. Epidermis itu adalah pelindung dari Platyhelminthes atau pelindung jaringan ya, jaringan pelindung. Dia bersifat lunak dan bersilia. Jadi epidermisnya itu bersifat lunak dan memiliki rambut-rambut yang berfungsi untuk membantu alat gerak. Nah, epidermis tertutup kutikula dan sebagian lagi dilengkapi dengan alat yang dapat dipakai untuk melekatkan diri pada inang. Ada pula yang berupa alat kait dari kitin. Itu ya. Yang kedua yaitu mesoderma atau lapisan tengah. Di sini ditandai dengan warna merah. Jadi mesoderma akan membentuk alat reproduksi, jaringan otot, dan juga jaringan ikat. Nah, kalian pasti sudah tahu kan apa itu alat reproduksi? Alat reproduksi itu alat yang digunakan sebagai tempat perkembangbiakan atau sebagai tempat pembuahan. Kemudian ada jaringan otot dan jaringan ikat. Untuk ciri-cirinya sendiri kalian bisa cari di Google ya. Lalu ada endoderma atau lapisan dalam. Endoderma itu dia membentuk gastrodermis atau gastrovaskuler sebagai saluran pencernaan makanan. Yang ke-8 adalah sistem organ. Pertama, ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan menggunakan sistem gastrovaskuler, yaitu peredaran makanan tidak melalui darah tetapi oleh usus dari mulut, faring, kerongkongan, dan dilanjutkan ke usus yang mengedarkan makanan ke seluruh tubuh. Lalu pembuangan sisa makanan melalui mulut. Yang kedua ada sistem ekskresi. Sistem ekskresinya sederhana yang berfungsi untuk memelihara keseimbangan osmosis antara hewan dengan lingkungannya, tersusun dari sel api atau sel-sel bulu ketar atau bisa disebut solenosit. Lalu gas oksigen dan karbon dioksida keluar masuk dari tubuh melalui proses difusi. Yang ketiga ada sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari 2 ganglia otak yang dilengkapi dengan saraf-saraf tepi sehingga membentuk sistem saraf tangga tali. Yang terakhir ada sistem reproduksi. Bersifat hermafrodit yang artinya pada satu tubuh terdapat alat kelamin jantan dan betina, namun jarang terjadi pembuahan sendiri. Reproduksi generatifnya menggunakan perkawinan silang dan berlangsung secara fertilisasi internal.
Reproduksi vegetatifnya dengan cara regenerasi, yaitu individu baru berasal dari bagian tubuh induknya. Selanjutnya adalah habitat. Platyhelminthes mampu hidup bebas di perairan air tawar, air laut, atau tempat yang lembab. Sebagian Platyhelminthes juga ada cacing yang hidup sebagai endoparasit atau parasit dalam tubuh inangnya. Misalnya pada manusia, sapi, babi, kucing, burung, katak, siput air, dan ikan. Platyhelminthes dibagi menjadi 3, yaitu Turbellaria, Trematoda, dan Cestoda. Pada kelas Turbellaria memiliki ciri-ciri: 1. Merupakan cacing pipih yang bergerak dengan menggetarkan bulu getarnya. 2. Bentuk tubuhnya seperti tongkat, berukuran kecil, dan simetri bilateral. Yang ketiga, tubuh bersilia, memiliki 2 mata, kepala berbentuk seperti segitiga, dan tanpa alat isap. Yang keempat, sebagian besar merupakan cacing yang hidup bebas. Yang kelima, panjang tubuh bervariasi dari 5-50 mm. Yang keenam, hidup di perairan, genangan air, kolam, atau sungai. Yang ketujuh, jarang yang hidup sebagai parasit. Dan yang kedelapan, bereproduksi dengan cara aseksualnya, fragmentasi, dan seksualnya secara perkawinan silang. Contoh kelas Turbellaria yang pertama adalah Planaria sp. Ciri-ciri hidup di air tawar yang jernih, berlindung di bawah bebatuan, kepalanya seperti segitiga, ukuran tubuhnya 0,5-1 cm, karnivora, tidak parasit, berwarna coklat kehitaman, terdapat 2 bintik warna untuk membedakan gelap dan terang, bergerak dengan silia, daya regenerasi tinggi, dan bereproduksi dengan cara aseksual dengan fragmentasi dan seksual dengan pembentukan gamet. Yang kedua adalah Bipalium. Ciri-ciri, kepala berbentuk seperti martil, panjang tubuhnya mencapai 60 cm, hanya keluar pada malam hari, bersifat karnivora, bereproduksi secara aseksual dengan fragmentasi dan seksual dengan kapsul telur. Kelas Trematoda. Ciri-ciri, hidup sebagai parasit dalam tubuh manusia dan hewan di dalam hati, paru-paru, dan usus. Bentuk tubuhnya seperti daun dan pipih, tidak bersilia, dan tubuhnya dilapisi oleh kutikula agar tidak tercerna oleh tubuh inang. Di sekitar mulutnya terdapat 1 atau lebih alat isap atau sakar. Sakar ini dilengkapi dengan gigi kitin. Contoh kelas Trematoda adalah Phaseola hepatica atau cacing hati. Ciri-ciri bersifat parasit dan merupakan pelaku faseolasis. Mempunyai panjang sekitar 2,5 cm dan lebar sekitar 1 cm. Hidup di empedu atau dalam aliran darah hewan ternak seperti sapi, kambing, dan kerbau serta manusia. Siklus hidup, telur keluar bersama feses domba. Bila menemukan habitat basah, telur menetas dan menjadi larva bersilia atau Miracidium. Miracidium masuk ke dalam tubuh siput limnea, tumbuh menghasilkan sporokista. Sporokista secara partenogenesis akan menghasilkan redia. Redia membentuk Cercaria. Cercaria meninggalkan tubuh siput dan berada di rumput, berubah menjadi Metacercaria. Metacercaria termakan oleh hewan ternak dan menjadi cacing muda. Selanjutnya bermigrasi ke saluran empedu pada hati inang baru dan memulai daur hidupnya. Kelas Cestoda. Ciri-ciri tubuhnya berbentuk pipih panjang menyerupai pita, termasuk endoparasit dalam pencernaan vertebrata, tinggal di saluran pencernaan vertebrata dalam bentuk dewasa, dan sering dalam tubuh spesies lain dari hewan sebagai remaja. Bersifat hermafrodit, tubuhnya terdiri atas segmen-segmen yang disebut proklotid dan dilapisi kutikula. Mempunyai kepala yang disebut scolex. Pada scolex terdapat keket atau rosetlum yang tersusun dari bahan kitin. Pada scolex terdapat 4 buah pengisap untuk melekat pada dinding usus. Catatan, cacing pita yang tidak mempunyai scolex maupun rangkaian proklotid adalah anggota dari subkelas Cestodaria. Cara perkembangbiakan cacing kelas Cestoda. Pada tubuh manusia, cacing Cestoda berkembangbiak secara seksual dengan menghasilkan telur. Proglotid akhir yang mengandung telur masak akan lepas dari rangkaian proglotid serta keluar dari usus inang bersamaan dengan feses. Apabila proglotid termakan oleh sapi, telurnya akan menetas dan keluarlah larva yang disebut heksaan atau onkosfer. Larva heksaan akan menembus dinding usus sapi menuju jaringan otot dan jaringan yang lainnya, lalu berkembang menjadi sinterkus di jaringan ini. Apabila manusia memakan daging sapi yang mengandung sinterkus, maka sinterkus akan berkembang menjadi cacing pita dewasa di dalam usus manusia, dan daur hidup cacing ini akan terulang kembali. Berikut merupakan gambar dari daur hidup cacing kelas Cestoda. Pencernaan cacing kelas Cestoda.
Di dalam tubuh cacing cestoda terdapat tegumen. Tegumen ini memiliki fungsi sebagai organ penyerapan makanan atau nutrisi dari usus inang. Tegumen merupakan satu-satunya organ pencernaan yang dimiliki oleh cacing cestoda, mengingat ia tidak memiliki mulut ataupun saluran pencernaan. Selanjutnya, peranan cacing kelas cestoda bagi manusia. Yang pertama, cacing cestoda dapat menjadi parasit di dalam tubuh manusia. Semua spesies dari cacing pita hidup merupakan hewan parasit di dalam tubuh inangnya atau endoparasit. Mereka menduduki berbagai bagian dari saluran pencernaan inang. Yang kedua, dapat merugikan secara ekonomi. Cacing ini juga menyerang hewan ternak seperti babi dan sapi. Hewan ternak yang diserang atau terinfeksi oleh cestoda akan menjadi kurus dan jika dibiarkan akan mati. Berikutnya adalah contoh dari cacing kelas cestoda. Yang pertama yaitu Taenia solium atau cacing pita babi. Karakteristiknya berwarna putih, panjangnya 2-3 meter, kepalanya skoleks berisi pengisap dan rostellum sebagai organ lampiran, terdiri dari bagian kepala yang memiliki kait-kait kecil dan badannya mengandung 1000 proglotit atau bagian yang mengandung telur. Bersifat hermafrodit, inang utamanya adalah manusia dan inang perantaranya adalah babi. Pada infeksi cacing dewasa, telur bisa ditemukan di sekeliling dubur atau di dalam tinja. Penyakit yang disebabkan oleh cacing pita babi. Yang pertama yaitu taeniasis, merupakan infeksi di usus oleh Taenia solium dewasa berupa sakit perut, mual, diare, dan sembelit. Selanjutnya, sistiserkosis. Dalam banyak kasus, sistiserkosis di otak dapat menyebabkan epilepsi, kejang, kebutaan, pertumbuhan mirip tumor, dan bahkan kematian. Contoh dari cacing kelas cestoda yang kedua yaitu Taenia saginata atau cacing pita sapi, Taenia echinococcus dalam usus anjing, Choanotaenia infundibulum dalam usus ayam, dan yang terakhir Monia expansa dan Monia benedeni dalam usus herbivora. Selanjutnya adalah peranan platyhelminthes bagi manusia. Platyhelminthes memiliki peran positif dan peran negatif. Peran positifnya yaitu platyhelminthes jenis planaria dapat dimanfaatkan untuk indikator pencemaran air dan sebagai makanan ikan. Sedangkan peran negatifnya, yang pertama, menyebabkan kerusakan fungsi hati secara total, yang kedua, mengganggu fungsi kerja organ jantung, limfa, dan ginjal yang terdapat pada manusia. Yang ketiga, Taenia saginata, Taenia solium, dan Dibotrichocephalus dapat menjadi parasit di dalam usus manusia. Yang keempat, Clonorchis sinensis dapat menghisap darah manusia. Yang kelima, Paragonimus sp dapat menyebabkan gejala gangguan pernafasan. Yang keenam, Schistosoma mansoni atau blood flux dapat menyebabkan schistosomiasis. Dan yang terakhir, Fasciolisis sp merupakan parasit di dalam saluran pencernaan yang menyebabkan hambatan makanan yang lewat, serta dapat menyebabkan gejala diare kronis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun ketidaksengajaan dalam video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.